Selamat datang di Bijak News Kamis 3 Juli 2025 bersama saya Elis. Informasi pertama, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadlizon, dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI pada Rabu 2 Juli, menekankan pentingnya penulisan sejarah dengan ton yang positif untuk menjaga persatuan bangsa, tanpa mengabaikan fakta kelam masa lalu. Ia mencontohkan konflik etnis dan agama yang pernah terjadi, seperti di Kalimantan dan Maluku, sebagai bagian dari sejarah yang perlu dijadikan pelajaran, bukan pemicu perpecahan. Terkait kerusuhan Mei 1998, Fadli menyatakan tidak menegasi peristiwa perkosaan dan mengutuk kekerasan terhadap perempuan. Namun, ia juga menekankan perlunya pendokumentasian akurat agar tidak terbentuk narasi yang memecah belah. Saya mengakui ada peristiwa pemerkosaan dan saya mengutuk keras hal itu, ujarnya. Fadli juga mengkritisi narasi yang menurutnya cenderung mengadu domba, seperti tuduhan pelaku dari unsur militer atau penggunaan simbol agama yang disampaikan tanpa verifikasi hukum. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak ikut menulis buku sejarah dan tidak melakukan intervensi isi yang ditulis oleh 133 sejarawan profesional dari 34 provinsi. Pernyataan Fadli menuai tanggapan emosional dari anggota Komisi 10 DPR RI. Wakil Ketua Komisi 10, MY Wijayati, menangis dan menyebut Fadli tidak memiliki kepekaan terhadap penderitaan korban. Semakin Pak Fadli bicara, kenapa semakin sakit ya? Soal pemerkosaan mungkin sebaiknya nggak perlu di forum ini, ucap Esti. Hal serupa disampaikan Mercy Behrens yang juga menangis, mengingatkan soal kasus Jugun Nanfu dan menyayangkan mengapa bangsa sendiri sulit mengakui kekerasan seksual terhadap perempuan. Kalau satu kasus saja sudah menyakitkan, bagaimana jika lebih dari satu, ujarnya. Ia mengungkap pengalamannya mendokumentasikan testimoni kekerasan di Maluku, Papua, dan Aceh dan menegaskan pentingnya empati terhadap korban. Informasi kesehatan, Fajar Diva ciptakan X Antuk Smart Band yang mendeteksi kantuk saat berkendara dengan sensor denyut jantung, saturasi oksigen, resistensi, dan konduktansi kulit, cegah kecelakaan, dan raih medali Silver International Greenwich Olympiad atau AIGO pada Kamis 3 Juli. Informasi ekonomi, Indonesia dan Arab Saudi sepakat investasi sebesar 437 triliun rupiah di energi, petrokimia, layanan bahan bakar, kesehatan, farmasi, vaksin, teknologi kesehatan, dan pertahanan pada Rabu 2 Juli. Informasi daerah, belasan penumpang KMP Tunu Pratama Jaya tenggelam di Selat Bali. 17 ditemukan, 4 meninggal, 1 kritis, sisanya selamat pada Kamis 3 Juli. Kapal alami bocor mesin, evakuasi terus berjalan. Informasi luar negeri, Wakil Presiden Iran, Mohammad Reza Aref, menyatakan Iran siap bantu negara lain pakai energi nuklir damai di tengah ketegangan dengan Israel dan gencatan senjata sejak 24 Juni. Sampai bertemu di informasi bijak berikutnya.